Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Mulyana, calon guru penggerak angkatan 9. Saya dari SMA Negeri 10 Garut. Sekarang saya sedang bersama Pak Mimar. Beliau adalah guru TIK di SMA Negeri 10 Garut. Pak Mimar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Dan sehat. Gimana Pak Dan? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Mimar. Ya. Baik, hari ini saya dan Pak Mimar akan melaksanakan praobservasi ya dalam pelaksanaan supervisi akademik. Nah, jadi Pak Mimar, dalam praobservasi ini nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas ya. Jadi sebelum supervisi tersebut ya. Nah, adapun tujuan yang dilakukan ya untuk supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, dan hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri tentunya ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak di kelas ya. Nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajaran Bapak? Oke Pak Dan. Berdasarkan modul ajar yang telah saya buat, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menggunakan aplikasi desain grafis berbasis online yaitu Canva. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu membuat desain sederhana di aplikasi desain grafis berbasis online Canva. Ya. Jadi peserta didik tujuannya mampu menggunakan aplikasi Canva ya, Pak ya, serta membuat desain sederhana di aplikasi Canva tersebut ya. Iya. Nah, sekarang untuk area pengembangannya nih, ya untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai, ya area apa di bagian mana? Oke Pak Dan. Pengembangan yang akan saya lakukan yaitu saya akan menggunakan satu pengembangan, yaitu keterampilan. Di antaranya adalah peserta didik mampu membuat desain sederhana di aplikasi berbasis online Canva, Pak Dan. Mungkin itu saja, hanya satu saja, Pak Dan. Oke, jadi untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah di bagian keterampilan, Bapak Iya, ya. Pak Dan. Nah, jadi aspek keterampilan pada siswa. Nah, lalu nih, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Oke, baik Pak Dadan. Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sementara untuk metode yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode saintifik. Oke, baik Bapak. Jadi yang akan Bapak gunakan strategi pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, serta model pembelajarannya PBL ya, problem based learning ya, serta menggunakan atau metodenya menggunakan metode saintifik. Begitu Bapak ya? Iya. Ya. Nah, untuk medianya Pak nih, bagaimana yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Media apa? Oke. Media yang akan saya gunakan adalah dengan menggunakan internet sebagai bahan ajar siswanya, terus menggunakan aplikasi Canva tentunya, serta dengan menggunakan LKPD untuk lembar kerja peserta didiknya. Karena proses pembelajarannya dilakukan di lab komputer, jadi sebagai medianya maka menggunakan komputer dan laptop juga kadang. Ya. Jadi untuk pelaksanaannya di lab ya, karena
lebih mudah mungkin ya, Iya. siswa menggunakan komputer atau laptop ya, Iya. untuk menjalankan aplikasi Menjalankan Canva ya. aplikasi Canva. Ya. Baik Bapak, kalau begitu kapan nih kegiatan pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Oke, kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pada hari Senin depan pada jam kedua dan jam ketiga di kelas 12 MIPA 2. Setelah itu saya tidak punya jadwal lagi. Oh, baik. Jadi di 12 MIPA 2 ya, jam Iya, kedua dan ketiga ya. Baik, nanti Bapak saya akan melaksanakan supervisi di kelas Bapak ya. Tentunya saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak ya. Nah, nanti setelah kegiatan tersebut, nanti untuk yang terakhirnya kita melaksanakan percakapan terakhir yaitu pasca observasi Bapak ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik juga. Nah, sebelum kita akhiri nih, ya sebelum kita akhiri, apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, saya mungkin mendapatkan gambaran bagaimana cara agar media yang akan saya gunakan dan LKPD yang saya gunakan dapat disiapkan dengan baik untuk nantinya diterapkan kepada siswa, khususnya di kelas 12 MIPA 2. Maka mungkin itu gambaran yang saya dapatkan pada percakapan kali ini Padang. Baik Bapak, sampai bertemu di nanti waktu supervisi ya. Ditunggu Padang. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga percakapan ini. Mohon maaf mengganggu waktunya juga ya. Siap, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Mulyana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 10 Garut. Saya bersama Pak Mimar sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan saya pun ditemani oleh Ibu Lia Marliana sebagai pendamping individu dari pengajar praktik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mimar ya, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Mimar lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi ya, sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas? Terima kasih Padan atas pertanyaannya. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di kelas, perasaan saya adalah yang pertama percaya diri, yang kedua ada rasa bahagia, yang ketiga tentunya ketika sudah dilaksanakan ada rasa lega. Percaya diri karena saya sudah menyiapkan semuanya dari awal, di antaranya ada modul ajar, yang kedua ada media pembelajaran, yang ketiga ada LKPD, dan yang keempat ada materi pembelajarannya. Ya, baik. Jadi Bapak ada perasaan percaya diri ya, bahagia dan juga lega. Percaya diri di sini karena sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi dahulu ya, Pak ya? Iya. Ya. Baik, Bapak bisa diceritakan kembali nih, Bapak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Oke, seperti yang telah kita lakukan pada pra-observasi, area pengembangan yang akan saya dalami adalah yang pertama pada model pembelajarannya. Yang kedua ada pada media pembelajarannya. Sedangkan tahapan-tahapan yang saya lakukan ketika observasi yaitu pada tahapan-tahapan yang terdapat pada modul ajar yang saya bikin. Yang pertama dari mulai tahapan awal, yaitu dari berdoa. Yang kedua, memberikan asesmen diagnostik kognitif awal pembelajaran. Terus memberikan persepsi terhadap siswa, memberikan pertanyaan pemantik. Selanjutnya ke materi pembelajaran,
Di antaranya ada diskusi, menyatat di LKPD, dan mencari sumber-sumber yang ada. Di antaranya bisa dari internet, dari buku, dan yang lainnya. Setelah itu, siswa juga berdiskusi satu sama lain, diselingi dengan pertanyaan dari siswa yang lainnya. Lalu setelah ada penyampaian presentasi dari siswa, guru juga memberikan penjelasan jika terjadi miskonsepsi gitu. Dan yang terakhir ada asesmen diagnostik kognitif di akhir dan ada asesmen formatif harian bagi siswa. Iya. Gitu. Baik, Bapak. Jadi tadi ada model pembelajarannya, ya, Iya. media pembelajarannya, terus tahapannya Bapak membuat sendiri modul ajarnya ya, Iya. dengan lengkap ada asesmen diagnostiknya, Iya. Sehingga siswa di dalam pembelajaran dapat berdiskusi ya, dan itu Iya. bisa melatih sosial emosional mereka ya, Pak ya. Tuh. Nah, Bapak untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Pak Wimar, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Bisa jadi dikatakan berhasil, bisa jadi tidak, Padan. Karena apa yang saya lakukan ketika di kelas, tahapan-tahapannya sudah beres, namun ada beberapa yang belum maksimal ketika penerapannya. Itu, Nah, Padan. tadi Bapak mengatakan, bisa jadi berhasil, bisa tidak ya. Nah, Iya. berarti, mungkin menurut Bapak nih ada kekurangan ya. Iya. Nah, mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, itu apa? Oke, yang pertama mungkin pada penerapan model pembelajarannya, Padan. Karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan dengan metode saintifik, ketika penerapannya ada siswa yang aktif sekali, ada juga siswa yang belum aktif. Dapat dilihat dari proses diskusi ketika akan presentasi, juga dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan siswa yang kadang tidak merata bertanyanya gitu. Oh iya, jadi, karena penerapan PBL dan Mhm. saintifik ya, jadi ada siswa yang aktif Aktif, dan ada juga yang tidak yang aktif, tidak aktif. seperti itu ya. Nah, menurut Bapak nih, mengapa hal itu bisa terjadi Pak Wimar ya? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Oke, kenapa mereka tidak aktif? Mungkin ini kesalahan dari saya. Yang pertama, pengelolaan kelasnya mungkin saya kurang baik. Yang kedua, mungkin juga anak tidak merasa tidak merasa senang dan bahagia gitu. Ya, eee, jadi, menurut pernyataan Pak Wimar ini dari pengelolaan kelasnya ya Iya, dan, terpengaruh dari perasaan siswa perasaannya itu dari ya. luar gitu, Pak. Nah, nih, terus dari 2 hal tersebut nih bagaimana rencana ke depan untuk pembelajaran di kelas Bapak? Oke, rencana ke depannya di kelas saya adalah yang pertama, pengelolaan kelas saya ingin menjadi lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan agar perasaan atau emosi siswa yang dari luar ini tidak terbawa ke dalam kelas gitu. Iya, Supaya pembelajaran lebih menarik iya lagi. betul Pak ya, jadi Bapak akan mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan Mhm. gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi ya, dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan, sebelumnya ya. Kira-kira nih, kapan Bapak, akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan, Bapak sampaikan tadi? Oke, perubahan yang akan saya lakukan nanti akan dilaksanakan mudah-mudahan sebelum tanggal 18 Maret tahun 2024 karena sebentar lagi akan PSAJ bagi kelas 12, atau jika tidak dilakukan pada saat ini akan dilakukan pada tahun ajaran berikutnya, tahun ajaran Iya. 2024-2025 begitu, Pak Iya, Dan. baik. Mungkin, lebih ke pembelajaran nanti ya, Bapak, ya? Iya, Ya, baik, Pak Wimar, terima kasih atas, waktunya sudah, meluangkan waktu dalam, rangka pasca observasi ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Lia Marliana sebagai, pendamping individu dari pengajar praktik ya, untuk memberikan umpan balik, Ibu, atau tanggapan terkait
dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi? Ya, baik. Terima kasih Pak Daden. Untuk sedikit saja mungkin saya memberikan umpan balik atau juga tanggapan mengenai proses percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan di sini. Ada coach dan ada coachee ya. Pak Daden sebagai coach dan Pak Pamimar. Mimar juga sebagai coachingnya. Nah, tadi di sini dijelaskan bagaimana proses terjadinya observasi ya. Tadi Pak Mimar mengatakan ada beberapa kendala ya di sana. Nah, untuk proses coaching yang sudah dilakukan, menurut saya ini sudah menunjukkan alur tirtanya sudah cukup jelas di sini ya. Jadi percakapannya sudah jelas, sudah menunjukkan alur tirta yang jelas, kemudian juga apa, maaf, sebentar kepada Biar bisa di-cut, Bu. ya, terus juga ya tujuan pembelajaran jelas, kemudian juga arah pembicaraan sudah terarah gitu kan ya, sudah terarah, sudah fokus pada tujuan, terus identifikasi masalah juga tadi sudah cukup jelas dipaparkan ya oleh oleh Koci gitu ya di sana. Terus juga Pak Dadan di sini sebagai coach sudah tidak seperti menggurui ya, tapi memberikan suatu pemecahan masalah, dan sebenarnya yang memecahkan masalah itu adalah coach sendiri tadi, Pak Mimar juga ya, Pak Mimar tadi ya. Sana tadi jelaskan bahwa katanya tadi identifikasi masalahnya di sini tadi ada model pembelajaran ya, pembelajaran, kemudian juga tahapannya sudah dilakukan tadi ya di sana, pemecahan masalahnya ya udah tadi ditentukan. Kemudian juga untuk kendala tadi juga sudah disebutkan ya, dan Pak Dadan juga sebagai coach juga sudah memberikan arahan yang luar biasa gitu. Tapi tidak mengarahkan Pak ya, Pak ini coach sendiri yang sudah mengetahui apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Nah, kemudian juga rencana aksinya juga tadi sudah dikemukakan dengan sangat jelas sekali dan penuh tanggung jawab. Itu saja saya rasa pembicaraan coaching yang coach lakukan dan coach di sini sudah lakukan itu sudah mengikuti alur tirta. Baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini, Bu. Ya. Mudah-mudahan berjalan lancar Ya, apa yang amin. diharapkan. Amin. Ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Marliana, juga kepada Pak Mimar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.